Salam hangat untuk Anda semua pendengar kami. Selamat datang kembali ya di sesi kita kali ini. Halo. Hari ini kita mau langsung gali lebih dalam satu sumber menarik yang Anda bagikan. Ini dari bab 12 buku Rob Bissenbach, Unleash the Power of Storytelling. Fokusnya spesifik banget nih. Ya, betul. Fokusnya itu soal gimana sih cara pakai cerita yang efektif pas presentasi. Benar. Jadi bukan cuma, oh cerita itu bagus, tapi lebih ke gimana caranya. Bab ini kayak ngasih peta gitu, kenapa cerita itu harus jadi pusatnya, terus gimana ngerangkainya dari awal sampai akhir, plus, nah ini penting juga, ada 5 tips penyampaian biar ceritanya hidup. Oke, jadi misi kita jelas ya. Kita bedah bab 12 ini, kita ambil strategi intinya buat Anda. Kita mau ungkap kenapa cerita bisa bikin presentasi beda banget, gimana cara masukinnya ke konten tanpa ya kebanyakan gitu, dan tentu 5 teknik penyampaiannya. Siap ya? Mari kita mulai. Siap. Kita semua kayaknya pernah deh duduk di presentasi yang, aduh gimana ya bilangnya, datar gitu. Banyak data, slide bagus, tapi kok ya lewat aja gitu. Sering itu? Nah, bab 12 ini, dia punya pandangan yang lumayan beda. Katanya, cerita itu bukan cuma hiasan, tapi harus jadi intinya presentasi. Kenapa dia yakin itu ya? Ya, ini alasannya cukup mendasar sih soal cara kerja otak kita. Buku ini jelasin otak kita tuh lebih aktif, lebih nyambung pas denger cerita dibanding kalau cuma dikasih daftar fakta atau ya agenda gitu. Oh gitu. Iya, dia mengaktifkan bagian otak yang beda, bikin emosi muncul. Nah, efeknya pesan yang kita sampaikan jadi lebih nempel, lebih gampang diingat. Apalagi sekarang kan informasi banyak banget ya. Nah, cerita itu kayak bisa menembus kebisingan itu. Langsung ke hati audiens, gitu. Mulai dari awal banget. Nah, ini dia. Bab 12 katanya nyaranin buat, melanggar aturan nggak tertulis soal pembukaan. Haha, iya. Lupakan slide judul kaku, agenda, perkenalan diri panjang lebar. Katanya, langsung mulai dengan cerita. Wah, ini agak nekat ya kedengerannya. Nekat, tapi katanya efektif. Bissenbach bilang pembukaan standar itu malah sering bikin orang jadi, bosan duluan. Coba deh langsung masuk dengan cerita yang relevan, yang nyambung sama masalah atau kebutuhan audiens. Itu kayak langsung klik gitu. Jadi langsung ke intinya ya. Emosinya, ada konflik yang jelas, terus ada sesuatu yang dipertaruhkan gitu, yang bikin audiens ngerasa, wah ini penting nih. Bikin mereka mikir, oh ini tentang saya atau ini saya perlu tahu. Contohnya mungkin daripada bilang, hari ini kita bahas efisiensi. Kita cerita soal tim yang stres gara-gara kerjaan lambat gitu ya, dengan frustrasinya sekalian. Nah, itu dia. Itu langsung kerasa kan? Jadi bukan cuma pemanis, tapi benar-benar ngebangun suasana emosional buat keseluruhan presentasi. Oke, jadi pondasinya udah kuat nih pakai cerita pembuka. Terus, gimana biar nggak kendor di tengah jalan? Bab 12 bilang, selipkan cerita di sepanjang presentasi. Maksudnya pakai cerita-cerita pendek gitu ya buat ngejelasin poin penting. Iya, betul. Untuk ilustrasi poin-poin kunci. Tapi, nah ini, ada tapinya. Hati-hati sama yang namanya story overload. Story overload. Kebanyakan cerita gitu. Emang kenapa kalau kebanyakan? Nah ini kadang jadi jebakan. Menurut bab 12, kalau terlalu banyak cerita malah bisa jadi nggak bagus. Pertama, anehnya malah bisa bikin monoton. Orang kan butuh variasi ya, campuran cerita, data, analisis. Oh iya juga ya. Kedua, kekuatan tiap cerita itu jadi kayak encer gitu loh kalau dijejelin terus-terusan. Kayak makan dessert melulu lama-lama enak juga kan? Bener-bener. Terus ada resiko lain kan katanya, bisa kelihatan kurang isi. Nah itu dia, jadi kayak cuma hiburan doang, tapi intinya apa, buktinya mana? Istilahnya all heart and no cattle, gaya doang tapi nggak ada isinya. Jadi kuncinya seimbang ya. Cerita itu buat ngasih rasa ke data atau argumen kita, bukan penggantinya. Persis, anggap aja cerita itu kayak stabilo nandain poin penting biar lebih hidup dan gampang diinget. Dia nyegerin perhatian audiens, bikin mereka siap dengerin info berikutnya, bisa juga ngasih sisi manusiawi ke data yang mungkin kelihatan kering. Oke. Terus pertanyaan praktisnya nih, seberapa banyak cerita yang pas? Ada rumusnya nggak dari Bissenbach? Nah, bab 12, jujur nih, nggak ada formula pasti. Tergantung banget sama durasi presentasi, topiknya serumit apa, terus cerita kita panjang atau pendek.
Jadi fleksibel ya? Iya, tapi sebagai panduan kasar gitu, mungkin satu cerita per bagian utama. Misal presentasi ada 5 bagian, ya mungkin 5 cerita cukup. Tapi ini bukan aturan kaku loh ya. Pakai feeling aja. Coba rasain, ini cerita beneran nambah nilai atau cuma selingan aja? Masuk akal, pakai insting dan lihat audiens juga kali ya. Nah, ngomongin struktur, udah awal, udah tengah, sekarang penutup. Ini juga penting kan? Gimana bab 12 nyaranin kita menutup dengan cerita? Wah, penutup ini sama pentingnya, malah mungkin lebih penting ya. Kesan terakhir gitu loh. Bab 12 nekenin banget, tutup presentasi pakai cerita yang kuat, relevan, dan ngena. Ada trik khususnya nggak? Ada. Satu teknik yang direkomendasiin banget namanya callback. Callback, maksudnya gimana tuh? Jadi cerita penutupnya itu nyambung lagi ke cerita pembuka tadi. Oh, jadi kayak bikin lingkaran gitu ya? Tepat. Itu bikin rasanya utuh, rapi, dan audiens tuh secara psikologis puas gitu. Kayak benang merahnya diikat pas di akhir. Contoh di buku itu cerdik banget ya. Dia buka cerita soal presenter paling parah, di akhir dikasih tahu kalau itu ahli pemasaran. Iya kan? Callback itu nggak cuma nutup lingkaran, tapi juga nguatin pesan utama soal pentingnya dasar-dasar presentasi. Dan caranya mengejutkan. Keren, keren. Jadi cerita penutup bukan cuma ringkasan ya, tapi bisa jadi puncak emosi dan pikiran dari presentasi kita. Betul banget. Oke. Kita udah bahas kenapa cerita penting, terus gimana ngerangkainya dari awal sampai akhir. Tapi kan sebagus apapun ceritanya ditulis, kalau cara nyampainnya datar, ya sama aja bohong ya. Yalah, percuma. Nah, bab 12 ini ngasih 5 tips kunci biar penyampaian cerita kita tuh benar-benar hidup. Ini nih kayaknya yang praktis banget buat dicoba. Iya, ini bagian dagingnya nih. Tips pertama, latihan. Latihan. Klise sih kedengerannya, tapi Bisenbach nekenin banget. Emang tujuannya apa sih selain biar hafal? Oh, jauh lebih dari sekedar hafal. Latihan berulang tuh kayak proses nyaring gitu loh. Jadi kita tahu mana bagian yang nggak penting bisa dibuang, cut the fat, mana intinya, gimana alur paling enak. Terus ini bikin pede banget pastinya. Dan, nah ini, mencegah yang namanya runaway storytelling. Runaway storytelling. Kayaknya pernah lihat deh. Yang presenter dapat ketawa dikit, terus jadi keasikan ngelawak sampai lupa mau ngomong apa. Nah, itu dia. Latihan bantu kita tetap di jalur cerita. Fokus sama tujuannya. Nggak melenceng kemana-mana. Oke. Latihan itu kunci biar fokus. Tips kedua, tetap terhubung, stay connected. Maksudnya jangan kayak robot gitu ya, jangan autopilot. Dia pakai istilah intensi. Apa tuh intensi? Intensi itu artinya kita secara sadar nyambung sama makna, sama emosi di balik kata-kata kita. Dan juga nyambung sama audiens. Jangan cuma ngomong aja. Kayak aktor bagus gitu loh, mereka kan nggak cuma hafal dialog, tapi ngerasain perannya. Idenya kayak baru muncul saat itu juga. Coba visualisasiin ceritanya. Menghayati gitu ya? Betul, prinsipnya gampang. Kalau pikiran kita sendiri udah nggak di situ pas cerita, ya audiens pasti nggak bakal merhatiin juga. Tune out. Tapi gimana ngejaga intensi itu, apalagi kalau lagi grogi? Kuncinya kembali ke kenapa cerita itu penting. Buat kita, buat audiens. Fokus ke pesan dan emosi intinya. Keaslian kita itu bakal kelihatan kok, meskipun agak grogi dikit. Kadang otentik itu lebih menarik daripada sempurna tapi dingin. Oke, otentik dan nyambung. Lanjut. Tips ketiga, bawa energi. Ini maksudnya bukan harus loncat-loncat heboh kan ya? Haha, bukan itu. Energi di sini lebih ke fokus mental, intensitas emosi. Tunjukin kita tuh semangat, kita percaya sama cerita kita. Saran praktisnya Biasenbach tuh, sampaikan semuanya agak sedikit lebih besar dari kehidupan nyata. Maksudnya gimana tuh lebih besar? Dilebihin dikit gitu? Iya, tapi jangan lebay juga. Misalnya, volume suara sedikit lebih kuat, ngomongnya lebih jelas, ekspresi muka lebih kelihatan dari jauh, gerakan tangan lebih mantep buat dukung cerita. Ini ngebantu energi kita nular ke audiens, jadi kelihatan kita yakin. Oh, jadi energinya dari keyakinan itu ya? Oke, selanjutnya. Tips keempat, variasikan ekspresi vokal. Ini jelas biar gak monoton ya. Gimana cara variasinya? Ada beberapa nih yang disorot bab 12. Pertama, kasih penekanan di kata kunci, punch up, biar maknanya nonjol. Oke. Atau butuh semangat. Ketiga, mainin kecepatan. Cepetin pas mau klimaks,
Terus lambatin atau kasih jeda sebelum solusi atau setelah bagian lucu yang penting. Wah, kayak ngasih musik latar ya buat cerita kita, jadi lebih kaya rasanya. Iya, benar banget. Bikin ceritanya lebih hidup, lebih menarik, nuansanya jadi lebih dapat gitu. Sip. Terakhir nih, tips kelima. Gunakan tubuh untuk menciptakan gambaran panggung. Cerita bagus kan visual ya, gimana pakai badan kita biar efektif? Ada beberapa elemen kunci nih. Pertama, wajah. Ekspresi harus pas sama emosi cerita. Jangan akting doang, tapi coba rasain beneran emosinya pas cerita. Oke, wajah. Terus? Kedua, tangan. Pakai tangan secara alami tapi ada tujuannya. Misal, buat nunjukin lagi megang apa, ngitung poin, nunjukin ukuran, bandingin sesuatu, atau narik perhatian. Pung, kalau cerita kita pindah dari masa lalu ke masa kini, terus ke masa depan, kita bisa geser posisi dikit buat nandain tiap waktu itu. Oh gitu caranya. Iya, ada saran tambahan lagi dari Craig Hedden. Geraknya dari kanan ke kiri kita. Soalnya audiens kan biasanya ngelihat alur waktu dari kiri ke kanan mereka. Ini kayak trik bawah sadar gitu, bantu pemahaman. Wah, detail banget ya. Ada lagi soal badan? Satu lagi yang unik, hadirkan co-star. Maksudnya lawan bicara imajiner. Gimana tuh? Kalau cerita kita ada dialognya, jangan cuma bilang, terus saya bilang, terus dia bilang, bosenin. Mendingan, bayangin orangnya ada di satu titik di panggung, terus kita bisa ganti-ganti posisi badan atau arah pandang dikit pas ngomong sebagai diri kita atau sebagai dia. Dialognya jadi lebih hidup. Wah keren itu teknik kostar. Jadi kayak nonton adegan mini ya. Oke, jadi intinya bahasa tubuh ini bukan cuma hiasan, tapi alat bikin cerita lebih nyata dan gampang diikutin. Tepat sekali. Badan kita ikut bercerita. Oke, jadi kita udah bedah semua nih. Pentingnya cerita, cara ngerangkainya dari awal sampai akhir, plus 5 tips penyampaiannya. Latihan, koneksi, energi, vokal, sama badan. Terus bab 12 nyimpulinnya gimana? Soal konten sama penyampaian itu. Iya, dia nekenin kalau dua-duanya itu penting banget. Sama-sama krusial. Penyampaian sehebat apapun nggak bisa nyelamatin cerita yang jelek atau nggak nyambung. Sebaliknya juga ya, cerita bagus bisa hancur kalau disampaikannya datar. Betul. Tapi Biens Ba ngasih sedikit arahan nih kalau harus milih. Katanya mending agak condong kemana? Kemana tuh? Mending agak condong ke konten yang kuat. Maksudnya kalau cerita kita emang bagus banget, relevan, bermakna, terus kita sampainya tulus, otentik. Meskipun mungkin tekniknya belum sempurna atau masih agak grogi, itu seringkali masih bisa ngena banget ke audiens. Oh, jadi otentisitas itu penting ya? Banget. Intinya nggak usah maksain jadi orator hebat. Jadi diri sendiri aja, siapin cerita baik-baik, dan yang paling penting, kita percaya sama cerita dan pesan kita. Keyakinan dan ketulusan itu yang paling kerasa sama audiens. Itu fondasinya. Oke, jadi kalau dirangkum singkat banget nih dari bab 12, cerita itu inti presentasi. Mulai pakai cerita, selipin di tengah tapi jangan kebanyakan, tutup juga pakai cerita, kalau bisa nyambung ke awal. Terus, hidupkan ceritanya pakai 5 kunci. Latihan, koneksi, energi, vokal, dan bahasa tubuh. Gitu ya? Yap, kurang lebih gitu intinya. Kenapa ini semua penting buat Anda? Ya, karena ini alat praktis banget buat ngubah cara Anda komunikasi. Presentasi Anda berikutnya, entah itu rapat kecil, nawarin sesuatu ke klien, atau pidato, bisa jadi jauh lebih menarik, lebih meyakinkan, dan lebih diingat orang. Jadi ini soal ningkatin dampak komunikasi kita ya? Betul, biar ide kita lebih nyampe, lebih pengaruh, dan tujuan kita tercapai lewat cerita. Nah, bahasan kita kan fokusnya cerita dalam presentasi ke audiens ya. Tapi ini jadi mikir juga sih. Mungkin ada satu pemikiran terakhir nih buat Anda bawa pulang. Gimana kalau cerita yang paling penting buat dikuasai itu justru cerita tentang diri Anda sendiri? Menarik tuh. Iya kan? Misalnya pas wawancara kerja, pas networking, atau pas bangun reputasi. Gimana kita cerita soal diri kita? Buku Biesenbach ini katanya juga nyentuh itu di bagian lain. Mungkin sesuatu yang bisa Anda gali sendiri lebih lanjut ya? Bisa jadi, bisa jadi. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga ide dari bab 12 ini ngasih inspirasi dan alat baru buat presentasi Anda ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di sesi kita berikutnya. Membahas sumber pengetahuan lain.